UJT pertama kali dikembangkan oleh William Shelley Gosset pada 1915. Huruf T yang terdapat dalam istilah UJT itu diambil dari huruf terakhir nama beliau, sehingga hurufnya T kecil. UJT disebut juga dengan nama student T. Menguji perbedaan rata-rata atau min antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi maksimalnya itu 2 kelompok. Perlu diperhatikan apakah dua data tersebut adalah 2 kelompok yang independen atau 2 kelompok yang dependen atau berpasangan. 2 jenis kelompok data. Yang pertama, data independen. Bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok kedua, misalnya membandingkan min tekanan darah sistolik orang desa dengan orang kota. Independen, karena yang di kota dan desa tinggalnya masing-masing. Yang kedua, data dependen atau berpasangan. Bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan, misalnya data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet, di mana data berat badan sesudah tentunya akan mengikuti data berat badan sebelum dari program diet. Diharapkan biasanya setelah program diet berat badannya akan turun. Kegunaan UJT. Yang pertama, alat analisis data untuk menguji satu sampel atau 2 sampel berdistribusi normal. UJT harus karena UJT termasuk uji parametrik. Salah satu syaratnya adalah data terdistribusi normal. Membandingkan 2 min atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut perbedaan nyata atau signifikan atau hanya karena kebetulan semata. Untuk penggunaan UJT pada satu sampel, 2 rata-rata yang dibandingkan adalah min sampel dan min populasi atau min standar yang diharapkan. Jadi kalau satu sampel itu yang dibandingkan adalah min populasi yang kita anggap sebagai min standar. Ini adalah rumus uji satu sampel. Rumusnya adalah T sama dengan X bar atau rata-rata sampel dikurangi mu atau rata-rata populasi dibagi S adalah standar deviasi sampel per akar N. N adalah banyaknya sampel. Contoh kita punya kasus di sini. Seorang peneliti yang ingin melakukan kajian tentang kemampuan peserta untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor roda 2 di suatu Polres. Untuk keperluan penelitian ini diambil sampel sebanyak 49 peserta yang dipilih secara acak dari 200 orang. Standar minimum kelulusan ujian adalah skor 60 atau rata-rata populasi. 60 ini berdasarkan dari standar yang dipunyai dari Polres tersebut untuk menetapkan apakah dia lulus atau tidak. Minimum adalah 60. Populasinya pada saat itu, saat dia datang ada 200. Dari sampel diperoleh rata-rata skor ujian ke 49 peserta adalah 55 dengan standar deviasi 15. Tentu saja rata 15 ini di bawah 60, tapi kita lihat perbedaannya itu signifikan atau tidak. Standar deviasi dari sampel yang kita punya adalah 15. Berdasarkan dari rata-rata ini, penelitian membuat pernyataan. Kita bikin dulu yang namanya hipotesis data atau pernyataan penelitian. Berdasarkan nilai rata-rata dari sampel penelitian, maka saya beranggapan bahwa semua peserta ujian hari ini mempunyai kemampuan menyelesaikan soal ujian di bawah standar kelulusan. Kenapa? Karena tadi 55 padahal passing grade-nya 60. Kemudian diuji dengan uji satu sisi. Kenapa? Karena tidak ada tadi ada kata di bawah standar. Nah, itu kan berarti ada tanda kurang dari. Alpha 0,05 default dalam SPSS dan kita buat
hipotesisnya menggunakan simbol dan nomor. H0 adalah mu, rata-rata populasi lebih dari 60. Sedangkan H1 mu kurang dari 60. Inilah hipotesis penelitian. Lalu berdasarkan data yang kita punya, kita masukkan ke dalam rumus dari T hitung, diperoleh angka min 2,33. Ya, ini harus dibandingkan juga dengan T-table. Seperti apa T-tablenya? Nah, seperti ini T-table adalah T-tablenya. Bagaimana kita menemukan nilai krisis? Kita lihat pertama kita butuh yang namanya derajat bebas atau DF. Singkatan dari degree of freedom. Di sini rumusnya adalah N min 1 berarti 49 kurangi 1 sama dengan 48. Kita peroleh DF dan juga alpha. Alpha tadi kita punya 0,05. Nah, di sini kita lihat, mohon maaf agak kecil ya, 0,5 ke bawah dan juga DF-nya 48 yaitu 1,677. Lalu kita bandingkan T hitung dengan T-tabel. Karena uji satu sisi dan juga kita peroleh T hitungnya minus, maka juga harus dibandingkan dengan sisi yang minus, berarti sisi kiri. Jadi walaupun tadi dapatnya 1,677 nya positif, karena dikarenakan T hitungnya negatif, maka perbandingannya juga dengan yang negatif. Ternyata min 2,33 di daerah penolakan H0. Jadi kita harus menolak H0 untuk keputusannya. Sehingga kesimpulannya, pada tingkat kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa berdasarkan rata-ratanya semua peserta ujian hari itu secara signifikan mempunyai kemampuan di bawah standar kelulusan. Nah, seperti itu untuk contoh satu sampel.